Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahkan kalau dalam Islam yang dikaji itu, yang dalam Islam disebut ayat-ayat Allah, itu ya tidak hanya Al-Quran yang tertulis itu. Jadi kalau teman-teman jeli membaca Al-Quran, itu ada 4 ayat yang bisa kita baca, tidak hanya Al-Quran. Memang yang pertama ayat-ayat kitabiah. Ayat-ayat kitabiah ini ya Al-Quran. Ini pasti. Tapi ada yang kedua. Yang kedua ini ayat-ayat kauniyah. Kalau ini tentang alam semesta, teman-teman yang belajar sains, tidak usah minder. Itu juga bagian dari ayat-ayat yang perlu kita baca untuk memahami tanda-tanda hadirnya Allah. Ini yang kedua, ini sering disebut. Kadang orang menyebutnya ayat kauniyah. Ini ayat-ayat ilmiah, ayat-ayat saintifik membaca alam secara ilmiah. Ada lagi yang ketiga, yaitu ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Kalau bunyinya kan wafi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu apa kamu tidak memahami juga. Jadi dalam diri kita itu banyak misteri-misteri yang merupakan ayat-ayat Allah. Maka belajar tentang manusia itu ya hakikatnya membaca ayat-ayat Allah juga. Ada lagi, satu lagi yang keempat ayat-ayat Allah itu, yaitu ayat-ayat tarikhiyah. Tarikhiyah itu ayat-ayat sejarah, peristiwa-peristiwa yang di situ kita belajar banyak biar tidak mengulang peristiwa-peristiwa yang negatif, yang buruk. Makanya bahkan dalam Al-Quran pun banyak diceritakan tentang umat-umat terdahulu. Cuma kan kalau sejarah dalam kitabiah itu kan mungkin terbatas informasinya, karena mungkin cerita umat-umat terdahulu sejak dari zaman Rasulullah. Nah, umat-umat yang sekarang ini kan juga punya banyak juga umat-umat terdahulunya. Jadi kita belajar sejarah mungkin sejak zaman pra sejarah sampai era sejarah sampai hari ini. Nah, ini juga ayat-ayat tarikhiyah itu bagian dari ayat-ayatnya Allah. Jadi membaca Al-Quran, mengkaji kitab Al-Quran, mengkaji alam semesta, mengkaji diri kita sendiri, mengkaji sejarah, tarikh, itu semuanya satu paket, bagian dari ngaji. Cuma seperti bahasanya Al-Quran. Al-Quran kan pakai diksi fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran, wahai ulil absor. Ulil absor itu orang yang basirohnya hidup. Jadi yang bisa mengambil iktibar, yang bisa mengambil pelajaran, itu orang yang basirohnya hidup. Basirohnya hidup itu ya hatinya mampu menangkap kebenaran. Kemudian dia mengambil iktibar. Mengambil iktibar itu dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi mengambil iktibar itu tidak sekedar menghafalkan, mengerti, tapi dia dijadikan titik pijak memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, ini loh luasnya yang namanya ngaji itu. Kita awali dari kegelisahannya Hans Jonas ini. Dia melihat ada bahaya besar yang
banyak diabaikan orang yang bisa lahir dari teknologi. Dia melihat ada situasi apokaliptik. Situasi apokaliptik itu orang menyebutnya kan kiamat. Kita ini pelan-pelan menuju kiamat, kehancuran. Bukan karena memang waktunya kiamat, mungkin takdirnya Allah waktunya kiamat, tidak begitu. Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Antara lain apa? Lewat sains dan teknologi. Kata Hans Jonas, ya memang dulu manusia itu, khususnya manusia modern, mengawali membangun peradaban ini dengan titik pijak sains. Dulu ada Francis Bacon yang punya adagium terkenal sekali, knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Siapa yang punya pengetahuan, dialah yang kuat, dialah yang menang. Mungkin adagium ini sekarang mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi. Kalau sekedar pengetahuan, setiap orang bisa tahu apa saja hari ini dengan Google-nya, dengan gadgetnya, dengan medsosnya. Tapi zaman itu knowledge is power ini jadi pijakan orang untuk mengembangkan sains dan teknologi. Manusia tertantang untuk menguasai sebanyak mungkin pengetahuan, kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk kehidupannya. Sampai di titik ini bagus. Tapi selanjutnya, semakin manusia mengembangkan teknologinya, dia semakin tidak mampu menguasai teknologi yang dia ciptakan. Akhirnya situasinya dibalik. Sekarang kita yang disetir oleh teknologi. Ini istilahnya Hans Jonas, ini kayak senjata makan tuan. Kita itu merancang teknologi untuk memudahkan kita. Jadi alat untuk tujuan kita biar lebih efektif, lebih cepat. Tapi kita tidak sadar kemudian teknologi yang kita ciptakan ini ngatur kita. Jadi dalam banyak hal, ya teman-teman bisa ngecek ya, kayak HP kita, gadget kita, mekanisme apa saja, ketergantungan kita di banyak teknologi. Kita disetir oleh teknologi. Kemarin waktu pandemi itu kuliah bisa libur kalau Zoom-nya error. Atau kamu sengaja bikin error. Kenapa? Kita dikendalikan oleh teknologi. Jadi situasi berbalik sekarang. Teknologi yang harusnya kita kendalikan berbalik jadi senjata makan tuan. Kita itu anak buahnya teknologi. Dan ini situasi apokaliptik. Ini bisa kiamat dunia manusia ini. Ya contohnya banyak. Ini contoh hari ini kan gadget. Kalau zamannya Hans Jonas ini ya banyak sudah teknologi-teknologi yang mengambil alih peran manusia, yang manusia itu sampai tidak ada gunanya. Kayak dulu waktu kita mengkaji yang tentang cyborg, Donna Haraway, itu kan manusia itu habis sudah hari ini. Dulu manusia membangga-banggakan bahwa kita ini paling istimewa, pusatnya alam semesta. Tiba-tiba muncul teori heliosentris. Bumi tidak pusat, ya pusatnya matahari kok. Wong kita itu mengelilingi bumi kok. Wah, jatuh kebanggaan kita. Kemarin kita merasa pusat, seolah-olah semua memutari kita, ternyata tidak. Kemudian kita merasa bahwa manusia itu rasional loh. Kalau istimewa sekali bisa berpikir rasional. Tiba-tiba Freud datang bilang bahwa manusia itu sebenarnya dikendalikan oleh bawah sadarnya. Nah, itu jatuh lagi kebanggaan kita kan. Kemarin membanggakan rasional, ternyata kita itu didorong saja oleh bawah sadar kita. Terus kita bangga lagi, manusia itu berkarya, dia bekerja.
menghasilkan sesuatu. Sekarang dibantah lagi, katanya siapa, wong yo ada pabrik yang memproduksi macam-macam sudah. Manusia tidak ngapa-ngapain, semuanya ada. Runtuh kebanggaan kita. Manusia ternyata tidak penting. Maka dibayangkan kan nanti kayak profesi-profesi banyak hilang, tidak ada gunanya lagi. Termasuk dosen, termasuk mungkin guru, termasuk kayak saya ngomong kayak gini buat apa? Kalian nonton YouTube saja bisa. Ngapain? Itu lama-lama orang tidak merasa butuh itu. Ini situasi apokaliptik. Bisa dibayangkan generasi yang akan datang seperti apa? Generasi hari ini itu mungkin karena sangat asik dengan dunianya sendirian. Sering saya bilang sosial skillnya terancam. Kemampuan berinteraksi sesamanya terancam. Mungkin kalian tidak canggih lagi berkomunikasi dengan baik karena jarang bergaul. Tidak paham ini bergurau apa serius. Orang lagi gurau dia serius, marah-marah sendiri. Orang serius dia anggap bergurau, dia cuek. Kenapa? Tidak paham, tidak ngerti. Apalagi urusan tata krama, adab, sulit sudah. Lama-lama bisa manusia itu kehilangan kemanusiaannya, nilai dirinya hilang. Yang saya omongkan ini sudah diramalkan oleh banyak filosof, sudah dikeluhkan oleh banyak ulama, banyak tokoh-tokoh. Tapi terus bagaimana? Nah, ini yang jarang orang mikir, terus bagaimananya itu. Yang berpikir kemudian salah satunya Hans Jonas ini. Ancaman situasi apokaliptik. Ancaman situasi kiamat manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri. Mengatasinya bagaimana? Nah, itu ada kalimat dari bukunya Hans Jonas yang saya kutip. Kalau langkah pertama di tangan kita, tapi pada langkah kedua dan berikutnya kita sudah menjadi budak, kita sudah jadi hamba. Algoritma kita itu setengahnya adalah algoritma teknologi yang kita ciptakan. Gaya hidup kita mengikuti fasilitas teknologi yang kita miliki. Nah, ini jadi itu kan teknologi kita yang menciptakan. Awalnya iya, tapi selanjutnya dia yang ngatur kita. Jadi awalnya kita pencipta, tapi selanjutnya kita adalah hamba. Kita yang diperbudak. Nah, jadi ternyata kita itu sudah jadi hamba. Dan diramalkan oleh Hans Jonas, kita menuju malapetaka universal apabila kita membiarkan dinamika sekarang berlangsung terus. Ini sederhananya kata Hans Jonas, kita harus tahu remnya. Iya, manusia itu pinter, bisa bikin teknologi canggih, secanggih apapun yang dia inginkan. Tapi dia harus tahu kapan direm, kapan harus berhenti. Hari ini mungkin bahkan banyak orang yang ngapain sih repot-repot menikah? Kenapa? Ada teknologi yang bisa menggantikan fungsi-fungsi yang dikejar orang dalam pernikahan. Jadi ini kalau tidak hati-hati, jadi teknologi bisa jadi simalakama. Coba kamu cek tragedi-tragedi luar biasa dalam sejarah itu banyak yang karena teknologi. Bom atom kah? Reaktor nuklir bocor kah? Atau apalagi pesawat WTC tabrakan itu 911 itu kan ya teknologi semua kan. Gedungnya ya teknologi, pesawatnya ya teknologi. Apa yang bukan teknologi? Jadi buatan manusia sekarang mengancam memangsa kemanusiaan kita. Inilah situasi, kata Hans Jonas, malapetaka universal. Kalau kita biarkan, kita tahu sebenarnya tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita anggap hidup ini baik-baik saja.
Dan kita sering terus kaget-kaget. Kok bisa begitu situasinya? Ya ndak aneh wong. Memang arahnya ke situ sejak dulu. Anak-anak kita itu kemarin kan kalian kaget kan, anak sekolah-sekolah itu loh kok keras-keras sekarang ya. Kok sadis-sadis ya. Loh kenapa ndak begitu? Wong dia tiap hari mainnya PUBG, mainnya game fighting, mainnya yo. Kalau game RPG itu kan gitu, masuk ketemu orang dipukul-pukul sampai mati, nyari musuh lagi. Ada yang double kill, ada yang triple kill. Nah iya kan, saya membayangkan kemarin itu kan ada video anak sekolah dan nenek-nenek tiba-tiba ditendang. Jangan-jangan anak-anak mempraktekkan kayak di game. Jalan-jalan terus ada orang diserang sampai jatuh terus wah double kill terus nanti. Jangan-jangan begitu. Nah, di situ Han Jonas banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan retoris. Gimana kalau ada teknologi yang membuat orang dimudahkan, tapi akhirnya dia tambah males? Kalian tambah males mikir karena ada Google. Kalian tambah males bersosialisasi karena nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok itu asik. Jadi efeknya kalian jadi orang-orang yang asosial. Atau kalian jadi ringkih. Karena tidak pernah keluar-keluar, kalian jadi ringkih. Bener di rumahmu teknologimu canggihnya luar biasa, tapi kamu kehujanan sebentar saja nanti greges 1 minggu. Kenapa? Kamu tidak tangguh. Teknologinya bermanfaat, tapi manusianya ambruk. Kalau zaman saya kecil dulu, ya hujan itu ya saatnya hujan-hujan. Nyari orang tua tidur apa enggak. Kalau orang tua lagi tidur, terus diam-diam keluar, seneng-seneng dengan air hujan. Sekarang saya ngeri itu kalau di jalan tiba-tiba hujan itu, wah, kendaraan itu ndak peduli kiri kanan, pingin berteduh, seolah-olah mau diserang apa gitu. Wong ya cuma air, ya kan? Nah iya kan, hujan itu kan air, tapi kan kalian seolah-olah ini, wah ini kayak bahaya besar, kayak tsunami mau datang kayak apa. Jadi naik motor, wah ndak peduli kiri kanan sudah ngawali hujan itu. Jangan-jangan kita memang ringkih sekarang. Kena angin sedikit pulang keroan. Kena apa sedikit kita ringkih. Kenapa kita selama ini hidupnya tidak tangguh? Itu tadi, banyak dimudahkan oleh teknologi. Kuliah di lantai 2 ngos-ngosannya kayak habis lari sekian kilo. Kenapa tidak pernah olahraga, Pak? Kalau sedang semangat pengen olahraga, wow, alat-alatnya dibeli semua. Ini headset untuk olahraga, Pak. Ini kaos untuk olahraga, Pak. Ini peralatannya lengkap. Yang belum olahraganya. Jadi mungkin ada yang begitu ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Ayo dipikir. Gimana dengan teknologi yang memudahkan tapi manusianya tambah ringkih? Atau obat. Sekarang banyak obat-obat luar biasa. Obat tertentu. Penyakit ini sih sembuh, tapi dalam jangka panjang ada penyakit yang lebih berbahaya, yang lebih mematikan karena obat ini. Nah, itu kan teknologi juga. Atau misalnya kayak etik hak tadi. Loh, ini kan tanah-tanahku. Mau tak pakai bangun apa saja terserah aku. Akhirnya dia bangun pabrik. Tapi terus pabriknya merusak ekosistem dalam jangka panjang. Ini terus gimana menyikapinya? Gimana kita seneng-seneng hari ini tapi generasi masa depan pontang-panting? Kita seneng-seneng buang sampah sembarangan tidak masalah. Nanti kalau begitu, kalau sekedar mampet tidak masalah. Tapi itu kemudian air tercemar, tanah tercemar, generasi yang akan datang tidak bisa sama sekali menikmati air kita, terus gimana? Kita tidak pernah mikir sampai ke situ. Maka etik tradisional, kata Han Jonas, tidak cukup.
Etik tradisional itu mikirnya saya baik sekarang, tapi tidak melihat efeknya nanti untuk generasi yang akan datang gimana.